selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Bertemu kembali dengan saya Sri Sumardani. Tentu saya dalam perjalanan ya. Tentu semuanya lagi sehat, semua berbahagia, dan semuanya juga sudah tersenyum di hari Selasa ini ya. Hari ini saya perjalanan kemana nih? Pagi-pagi sudah rapi ya. Tentunya hari ini saya melanjutkan ya, memberikan seminar kepada adik-adik mahasiswa di Universitas Mahasaraswati, khususnya di program studi manajemen. Ini hari kedua saya memberikan webinar ya. Kemarin hari pertama di sesi pertama, dan tentunya di hari kedua ini saya akan lebih bersemangat lagi karena mahasiswa yang tersisa yang belum mengikuti, kalau dari kabar sekitar 500 orang. Wah, pada semangat ya mengikuti webinar ini karena temanya juga sangat menarik, yaitu personality development. Bagaimana kita mengembangkan diri, mengembangkan kepribadian agar kepribadian kita menarik di hadapan orang lain sehingga kesuksesan dalam genggaman ya. Nah, pada pagi hari ini saya akan men-sharingkan sesuatu. Tentunya sharing ini sangat bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya yang sering curhat kepada saya atau curhat di media sosial. Saya akan jawab di sini ya, agar semuanya mendapatkan jawaban ya dari saya. Nah, sharing saya hari ini adalah tentang resign. Ya, tentang resign. Padahal banyak orang cari kerja, tapi banyak juga yang mau resign ya. Nah, resign. Nah, ini banyak sekali sudah join. Oming, halo. Wah, pagi-pagi ya sudah pantengin Sri Sumardani karena tahu akan live ya. Nah, resign, kata resign itu sebenarnya sedikit nggak enak gitu ya. Kok saya resign gitu ya. Sebenarnya kata-kata resign ini wajar-wajar saja kalau kita melakukannya dengan wajar ya. Penyebabnya apa? Banyak orang tanya kepada saya, Bu Sri, gimana sih caranya resign? Apakah saya benar melakukan pilihan atau mengambil sebuah pilihan, yaitu resign di mana tempat saya bekerja sekarang? Banyak yang tanya kepada saya nih, baik melalui japri ataupun melalui telepon ya. Nah, saya akan berikan bagaimana sih resign tersebut jika Anda menjadi seorang karyawan dan berniat untuk resign ya. Nah, sahabat-sahabat semuanya, kalau bicara tentang resign ya, saya sendiri pun pernah melakukan resign di sebuah perusahaan di mana saya dulu bekerja. Tentunya satu hal yang harus diingat bahwa seorang yang resign harus ingat bahwa ketika dia melamar pekerjaan di sebuah perusahaan, tentu dengan cara yang baik-baik, dengan cara yang terhormat. Nah, tentu resign ini juga harus sama ya, harus dengan baik-baik dan juga dengan harus secara terhormat. Nah ya, nah sekarang saya akan berikan, bolehkah saya resign gitu ya, atau wajarkah alasan saya resign? Nah, orang resign yang baik adalah bukan karena emosi ya, karena orang resign itu biasanya ada dua hal, karena emosi atau karena logika gitu ya. Jadi karena emosi ini sangat tidak saya rekomendasikan ketika dia minta resign. Nah, karena emosi ini banyak ya. Salah satunya penyebab yang paling tinggi adalah ketidakcocokan dengan atasan. Nah ya, jika nih kita menjadi pegawai tidak cocok dengan atasan ya, pasti pengen cepet-cepet nih resign gitu. Aduh, aku mau resign aku nggak cocok dengan atasanku, nah, gitu ya. Dan dari data yang saya pelajari, saya baca ya, kemudian saya juga mendengar curhatan dari orang-orang, dan sebagai konsultan dari HRD, salah satu alasan terbanyak orang resign adalah karena karena tidak cocok dengan atasan. Nah, di sini juga berlaku tidak cocok dengan lingkungannya ya. Tidak merasa nyaman dengan lingkungannya, terutama adalah atasannya.
Nah, kalau sudah tidak cocok dengan atasan, silahkan Anda resign itu karena emosi atau memang Anda sendiri yang tidak bisa mengikuti irama dari atasan Anda ya. Jadi jangan karena emosi, ingat ya, ketika kita secara emosi untuk resign, ini akan menyebabkan alasan resign kita juga kurang baik. Nanti akan nyesal loh. Ya. Jadi yang pertama, resign jangan karena emosi, dan salah satu resign paling tinggi penyebabnya adalah karena tidak cocok dengan atasan. Terus hal ini bisa sahabat-sahabat lakukan dengan berbicara kepada atasannya lagi. Artinya biasanya nggak cocok kan atasan langsung ya yang biasa diajak berdiskusi. Bisa berbicara dengan atasannya lagi, apakah untuk dipindahkan ke lain bagian ya, atau silahkan diskusikan kenapa Anda tidak cocok dengan atasan Anda gitu ya. Jadi yang pertama, jangan karena emosi, apalagi gara-gara tidak cocok dengan atasan ya. Oke, alasan resign yang kedua yang banyak juga menjadi curhatan orang-orang adalah karena masalah kesejahteraan ya, gaji. Nah, gaji itu relatif ya, tinggi dan rendahnya itu relatif. Jadi kalau Anda atau sahabat-sahabat semua di sini bilang bahwa saya resign karena gaji saya tidak cocok, ya kembali lagi Anda mengukur diri Anda sendiri, apakah Anda wajar untuk digaji dengan gaji yang sesuai dengan saat ini Anda terima. Karena belum tentu ketika Anda melamar di tempat lain gajinya akan sama atau lebih tinggi daripada yang diharapkan ya. Mungkin saja kalau kita introspeksi pada diri kita sendiri, mungkin saja karena kita tidak bisa meningkatkan kinerja kita, maka kita hanya digaji seperti yang kita terima sekarang ya. Jadi kembali lagi, kalau resign alasannya tidak cocok dengan atasan, kemudian resign karena gaji, coba telaah lagi, pikirkan lagi apa yang membuat hal itu terjadi. Gitu ya. Jadi jangan buru-buru saya mau resign ya. Jangan melihat rumput tetangga selalu lebih hijau daripada yang kita nikmati sekarang ya. Oke. Nah, ada satu hal yang penting dilakukan ketika resign ya. Janganlah kita sebagai pegawai kalau mau resign itu lebih banyak omongnya daripada tindakannya ya. Jadi dikit-dikit berantem, ngancamnya saya mau resign, gitu ya. Ini sering sekali. Atau ketika habis dimarahi sama atasan, dia cerita sama teman-teman sebelahnya, bilangnya apa? Saya mau resign nih, saya mau resign. Itu kurang baik ya. Apalagi itu diucapkan setiap hari ya. Kenapa kamu males? Aku mau resign. Nah, seperti ini ya. Jangan sampai terjadi pada diri kita. Karena apa? Ketika kita bilang resign ke teman-teman kita, apalagi itu didengar oleh atasan kita ya, ini membuat performa kita menjadi kurang baik. Jangan-jangan nanti atasannya atau sahabat-sahabatnya bilang seperti ini, resign aja, masih banyak yang lamar. Nah, seperti itu gimana tuh? Ya, jadi jangan kita mengancam gitu ya kepada perusahaan, kepada teman-teman, apalagi kepada atasan, menyebutkan saya mau resign. Nah ya, itu hanya kata-kata saja, dan itu kalau tidak dilakukan benar, ayo ya. Banyak nih seperti itu ya, waktu saat emosinya timbul bilang saya mau resign, tapi nyatanya tidak resign. Nah, orang seperti ini ya akan mendapatkan nilai performa yang kurang baik dari lingkungan atau teman-temannya, apalagi dari atasannya ya. Malahan orang tidak akan peduli lagi dengan kita ketika kita bilang saya mau resign, selalu ancaman seperti itu, tapi kita tidak melakukannya ya. Nah, kalau resign yang benar gimana? Nah, Pak Eko nih bilang nih, resign karena cinlok ya. Kalau resign karena cinlok sih boleh-boleh saja, karena itu merupakan pilihan hidup. Mungkin saja di perusahaannya tidak memperbolehkan suami istri gitu ya, atau pacaran di dalam satu perusahaan gitu ya. Silahkan saja mencari alternatif lain untuk bisa meneruskan hubungan yang baik dengan pacarnya gitu, untuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu perkawinan ya. Nah, yang diingat nih, tadi saya lanjutkan, gimana kalau resign yang benar? Nah, kalau resign yang benar itu kita sudah menetapkan bahwa kita benar-benar akan resign dari tempat itu. Ingat, kita datang baik-baik, perginya pun harus baik-baik. Jadi kalau kita resign, yang pertama kali kita
beritahukan itu adalah atasan langsung kita. Nah ya, atasan langsung kita ajak bicara. Dan kalau kita benar-benar sudah yakin akan resign, langsung membawa surat pengunduran diri. Langsung bawa surat pengunduran diri. Katakan dengan baik-baik alasannya seperti apa ya. Dan pasti atasannya pasti akan bilang gini, coba saya kasih waktu Anda untuk berpikir ya. 1 minggu ini silahkan pikirkan kembali dan datang kembali kepada saya. Apakah alasan Anda untuk resign di perusahaan ini sudah benar-benar sesuai dengan pilihan Anda? Pasti bilang begitu ya. Bukannya malah silahkan resign saja. Nah itu ya. Kalau kita minta resign dengan baik-baik ya. Oke, jadi ingat ketika kita resign jangan banyak ngomong ke kiri ke kanan, karena itu akan menurunkan nilai performa kita ya. Jangan sampai terjadi, apalagi di medsos nih ya, bilangnya aku mau resign gitu ya. Jangan sampai terjadi, karena itu akan membuat nilai performa kita menjadi turun. Nah terus ada pertanyaan lagi, Bu, apa sih yang harus disiapkan ketika kita akan resign? Ini penting sekali ya. Nah kalau sahabat-sahabat di sini masih lajang ya, mungkin gampang-gampang aja. Habis resign tinggal di rumah, makan masih ditanggung, rumah masih ditanggung ya, kebutuhan hidup masih ditanggung oleh orang tua. Nah bagaimana kalau sahabat-sahabat di sini sudah berkeluarga, punya tanggungan, istri, suami atau anak atau orang tua, mungkin kita yang menanggung, yang bekerja. Nah ini ya harus dipersiapkan ketika kita resign itu paling tidak ya 6 bulan ke depan ada penghasilan yang menutupi penghasilan kita sebelumnya. Tuh hati-hati ya, jangan sampai setelah resign keluarga kita nggak makan ya. Kebutuhan hidup tidak terpenuhi. Jadi 6 bulan ke depan kita sudah persiapkan ya, baik dari tabungan atau bisnis lain yang sudah kita jalankan atau keluarga jalankan. Jadi harus ada pengganti, substitusi ya dari gaji yang kita terima dari perusahaan sebelumnya. Itu harus ya, jangan sampai resign malah tidak ada apa yang akan kita makan, apa yang akan kita berikan kepada keluarga kita. Ya, baik dari tabungan boleh, silahkan siapkan selama minimal 6 bulan sambil kita mencari kerja ya, sambil kita mencari penghasilan pengganti dari tempat kita bekerja. Nah, itu penting sekali. Yang kedua, secara mental. Nah, orang resign biasanya secara mental dia akan down ya. Waduh, biasanya pagi-pagi sudah cantik, yang sebagainya. Tapi sekarang karena resign jadi wah ya, jadi tidak ada kegiatan. Nah, itu secara mental hati-hati. Bagaimana kita membuat mental kita tetap bersemangat walaupun kita resign. Nah, syukur sekali kalau kita sudah punya tempat di mana kita bekerja, tempat yang baru ya. Tapi ingat sekali lagi, jangan terlalu ekspektasi yang tinggi. Kita di tempat yang baru akan mendapatkan sesuatu yang lebih bagus daripada instansi tempat kita bekerja sebelumnya ya. Hati-hati, karena tidak semuanya akan seperti itu. Banyak sekali pelamar-pelamar ya, ketika saya menjadi seorang konsultan SDM atau human capital, itu berbicaranya seperti itu, suka menjelek-jelekan yang namanya perusahaan sebelumnya di mana dia bekerja. Gak boleh ya, ini gak boleh terjadi ya. Jadi sahabat-sahabat sini kalau resign jangan sampai kita menjelek-jelekkan yang namanya atasan kita, kemudian juga perusahaan kita di mana kita bekerja. Ingat, kita bekerja di sana sudah diberikan penghasilan, sudah diberikan yang namanya pengalaman, dan tentu ini akan membuat hidup kita lebih baik lagi. Jadi kalau kita menjelek-jelekan apapun yang terjadi, itu sangat tidak membuat diri kita menjadi orang yang lebih baik lagi ya. Jadi jangan sampai menjelek-jelekan. Oke? Karena saya sudah mau nyampe nih, sekian dulu. Jadi ingat jawabannya untuk teman-teman yang curhat kepada saya, bagaimana kalau resign tersebut? Hal itu harus dilakukan sebelumnya dan sesudahnya. Sebelumnya karena apa? Jangan karena emosi, jangan karena tidak cocok dengan atasan ya, jangan karena merasa gaji tidak cukup. Dan kemudian apa yang dilakukan ketika kita sudah resign. Oke? Siap untuk resign atau pikir-pikir lagi nih, wah ternyata bener ya Bu Sri ya, jangan-jangan saya karena emosi bilang resign. Dan jangan suka ya kesana kesini ngomong resign, itu tidak boleh juga. Oke? Sip. Sampai bertemu lagi dengan Sri Sumardani, di mana saya akan selalu men-sharingkan sesuatu agar sahabat-sahabat di sini juga merasakan aura positif memulai hari dengan
gembira, bahagia, dan sesuatu yang pasti jangan cepat-cepat bilang resign ya.